Selamat berjumpa saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, dalam program Imam Mengajar Kevikepan Gedu Keuskupan Agung Semarang. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan pengajaran terutama bagaimana pemahaman yang hendaknya kita hayati dalam kehidupan sehari-hari dari rumusan Katekismus Gereja Katolik artikel 1272 sampai dengan 1274. Ikatan sakramental dari kesatuan Kristen dan meterai rohani yang tak terhapus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan, dari 7 sakramen yang ada dalam gereja, kita semua tahu bahwa sakramen yang pertama kali diterima atau diterimakan kepada kita adalah sakramen baptis. Sakramen baptis ini juga menjadi prasyarat bagi penerimaan 6 sakramen lainnya. Itulah sebabnya gereja mengajarkan dan meyakini sebagai meterai rohani yang tidak terhapus dan diterimakan satu kali untuk selama-lamanya. Hakikat dari penerimaan sakramen baptis ini adalah menjadikan kita serupa dengan Kristus, bahkan digabungkan bersama Kristus, berarti masuk dalam bilangan Kristus. Karena sebagai meterai rohani yang tak terhapus, maka dalam tanda kutip dosa pun tidak bisa menghapusnya. Dalam pemahaman yang seperti ini, justru berpangkal dari sakramen baptis inilah dosa yang ada pada kita atau yang kita buat memungkinkan kita untuk menerima rahmat pengampunan melalui penerimaan sakramen tobat. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam pemahaman yang sederhana bisa kita rumuskan demikian. Karena kita telah menerima sakramen baptis, maka kita pun berhak dan bersyukur bisa menerima sakramen pengampunan atas dosa-dosa kita. Baptisan itu selain menjadi syarat, juga merupakan jaminan atas pengampunan yang bisa kita terima dari Kristus melalui gerejanya. Nah, selain menjadi jaminan yang tak terhapuskan, baptisan bagi seorang beriman juga memuat makna menerima meterai sakramental yang menugaskan kita untuk menghormati Allah secara Kristen. Tugas itu di dalam Lumen Gentium, konstitusi dogmatis dari Konsili Vatikan kedua, artikel yang ke-11, tugas itu disebutkan antara lain dapat diwujudkan melalui menerima sakramen-sakramen maupun dengan mengamalkan keutamaan-keutamaan di dalam hidup. Konkretnya, menyelenggarakan ibadat agama Kristiani, gereja yang berliturgi, terutama Ekaristi. Dan karena sudah dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah dalam baptisan, maka wajib untuk mengakui di muka orang-orang iman yang telah diterimanya melalui gereja. Artinya, siap pula hidupnya mewujudkan kesaksian, martiria, atas hakikatnya yang lahir menjadi anak-anak Allah. Sementara hidupnya juga dipanggil di dalam tugas perutusan yang menampakkan kesaksian hidup yang kudus dan cinta penuh semangat. Akhirnya, semangat yang hendaknya menguatkan hidup beriman kita dengan baptisan yang kita terima adalah bahwa kita oleh Roh Kudus telah dimeteraikan hari penyelamatan penuh kita. Saya ulang lagi,
bahwa hendaknya semangat hidup beriman kita itu didasari oleh keyakinan bahwa kita oleh Roh Kudus telah dimeteraikan bagi hari penyelamatan penuh kita. Sering orang menyebutnya parousia. Kita akan mengalami dalam parousia itu penyelamatan yang penuh. Yang oleh Santo Irenaeus dirumuskan bahwa pembaptisan adalah meterai kehidupan abadi. Ya demikian, kalau kita sebagai umat beriman yang sudah menerima sakramen baptis, setia sampai akhir mempertahankan meterai itu, sampai mati, itu akan ditandai dengan meterai iman, yaitu dalam harapan akan memandang Allah yang membahagiakan, penyempurnaan iman, dan dalam harapan akan kebangkitan mengalami persis seperti Kristus, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Singkatnya, aku selamat karena meterai iman. Baptisku menjadi jaminan keselamatanku karena aku telah digabungkan bersama Kristus. Maka imbasnya atau buah dari keyakinan ini, hidupku adalah bersyukur boleh menerima rahmat iman yang sedemikian besar itu. Akhirnya saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, semoga Anda semua makin diteguhkan karena rahmat baptisan yang telah Anda terima. Hidupnya pun makin besar dalam iman, harapan, dan kasih. Hingga hidup kita dapat kita hayati sebagai warta pengalaman akan keselamatan yang kita terima berkat meterai yang tak terhapuskan itu, yaitu baptisan. Demikian, sampai jumpa di lain ketika. Tuhan selalu memberkati kita. Amin.